Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita membaca sekarang dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudaraku, Paulus memulai surat ini dengan perkataan sebab itu. Ini menunjukkan pada penyampaian sebelumnya yang berhubungan dengan memegang dan memelihara apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Timotius. Bahwa Timotius akan selalu mengalami tantangan kehidupan. Dan tantangan itu kita sudah bahas kemarin saudara, yaitu bagaimana kehidupan yang hidup di dalam loyalitas yang total. Nah, untuk loyal memang kita perlu sungguh-sungguh memiliki kekuatan daripada Tuhan. Dan untuk itu Tuhan selalu menyediakan kasih karunia-Nya. Sebenarnya apa itu kasih karunia? Ada orang katakan kasih karunia adalah anugerah, anugerah adalah kasih karunia. Kasih karunia sebenarnya saudara adalah penempatan, kemampuan Tuhan dalam kehidupan kita oleh karya Roh Kudus untuk memampukan kita untuk hidup dan melakukan perkara-perkara yang tidak dapat kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Kita harus ketahui bahwa ini adalah saat-saat terakhir Paulus menasihati Timotius. Jadi sekarang Paulus memberitahukan inilah sumber kekuatan yang dia miliki selama ini. Kita tentu tahu bahwa Paulus dalam kehidupannya mengalami banyak hal dan dia pernah berkata perkataan ini bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan kepadaku, katanya. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan semakin sempurna. Dan Paulus mau Timotius mengetahui kasih karunia ini. Makanya Paulus berkata, sebab itu jadilah kuat di dalam kekuatan kasih karunia Allah. Makanya Paulus memberitahukan pada Timotius, hey, hidupilah dalam kekuatan yang telah menolong aku sejauh ini. Sebab kekuatan ini dapat memampukan kamu untuk hidup loyal. Dia akan membuat kamu untuk hidup memiliki itu semangat keberanian. Dia juga akan memberikan kamu kemampuan untuk bisa hidup bertahan dalam menghadapi banyak hal. Dan Paulus katakan ini karena Paulus mengetahui bahwa selebihnya Timotius akan mengerjakan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tapi di sisi lain dia juga berhadapan dengan tantangan-tantangan yang terberat dalam kehidupannya. Makanya Paulus berkata, jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia. Dia beritahukan ini karena dia telah mengalami bahwa kasih karunia itu telah bekerja dengan sangat keras, bekerja dengan sangat kuat dalam kehidupannya. Saudara, sebagai penerima kasih karunia dalam bentuk apa saja, kita harus menjadi orang-orang yang meneruskan kasih karunia yang kita terima itu kepada orang lain. Kasih karunia memang kita terima dengan cuma-cuma, tapi bukan berarti bahwa kasih karunia itu murahan. Sama sekali tidak tentunya. Kita tidak boleh menyanyiakan kasih karunia yang sangat berharga itu dengan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sisi yang lain, saudaraku, kita tidak akan membagikan atau memberikan kasih karunia itu seperti yang dikatakan mutiara yang berharga itu kepada babi. Kita tidak bisa buang mutiara itu kepada babi dan berharap babi dapat menggunakan mutiara tersebut. Sebab kasih karunia ini adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya di ayat yang kedua Paulus berkata begini, yuk apa yang kau terima daripadaku? Ya tentu pengajaran tentang apapun. Semuanya itu Paulus melihatnya, semua kemampuan, semua pengajaran itu dalam bingkai kasih karunia. Makanya dia berkata, semua yang kau terima daripadaku, percayakanlah kepada orang lain yang cakap mengajar. Orang-orang lain yang tahu bahwa mereka akan mengajar kasih karunia juga kepada orang lain. Saudara, kita mesti sadar bahwa kita semua ini dipercayakan kasih karunia. Untuk dapat mengajarkan orang lain juga untuk hidup dalam kasih karunia yang sama. Bukan cuma dengan perkataan, tapi dalam kehidupan, dalam tindakan. Bahwa kita ini semua orang yang bergantung pada kasih karunia. Yang hidup dalam kasih karunia. Mengajar dengan kasih karunia. Melayani oleh karena kasih karunia. Sebab semua yang kita kerjakan hanya karena kasih karunia saja. Makanya kalau kita mau pindahkan apapun kepada orang lain.
pindahkanlah kasih karunia kepada orang lain itu. Kita transferkan kasih karunia dalam kehidupan orang lain. Kerinduan saya dan isi saya adalah supaya anak-anak kami juga bisa mengalami kasih karunia dalam kehidupan mereka. Saya mau supaya semua orang yang saya muridkan juga menerima kasih karunia dalam kehidupan mereka dan hidup di dalamnya. Kita ini adalah pelaksana kasih karunia Tuhan bagi kehidupan dunia ini. Saudara, mari terima kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita terima anugerah yang besar daripada Tuhan. Dan juga kita bisa kuat menghadapi hari-hari yang sulit di depan kita ini, saudara. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu memampukan kita untuk melakukan hal yang tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.